Mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin mempunyai pandangan lain soal sumbangan 2 triliun rupiah dari keluarga Agitio di Palembang. Berikut ini adalah opini Hamid Awaludin. Heboh dan meriah, riuh dengan tepuk tangan para pejabat. Ahli waris Agitio, seorang pengusaha di Sumatera Selatan, menyumbang 2 triliun rupiah. Banyak yang kagum dan memuja ketulusan itu, sebab di tengah lilitan utang negara dan derita akibat COVID-19, ada warga negara yang memberikan hartanya untuk kemaslahatan orang banyak. Saya tidak bertepuk tangan, saya tidak memberi rasa kagum, apalagi pujian. Saya malah kian sangsi mengenai akal waras kita semua. Saya kian teguh bahwa para pejabat di negeri ini sama sekali belum belajar dari berbagai kejadian di masa lalu. Sejumlah orang telah melecehkan akal sehat dan memarginalkan tingkat penalaran para pejabat negeri ini. Belum terlampau lama ke belakang, seseorang yang mendeklarasikan diri sebagai filantropis dunia telah mendeklarasikan ke publik bahwa ia menyumbang lebih 1.000 rumah di Palu, Sulawesi Tengah yang baru saja dilantakkan oleh bencana alam. Orang yang sama juga memaklumatkan bahwa ia menyumbang beberapa ribu unit rumah yang telah diterjang oleh badai gempa di bumi Nusa Tenggara Barat. Sang tokoh sebelum kejadian di 2 provinsi kita itu juga membiarkan dirinya diliput pers bahwa ia membangun secara sukarela asrama prajurit pasukan elit kita. Hingga kini, sekian tahun kemudian, semua deklarasi itu adalah hampa belaka. Yang lebih hebat lagi, sang pemberi janji diganjar dengan penghargaan bintang Mahaputra. Hebat bukan? Akibat janji-janji yang tak ditepatinya itu, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala berteriak kencang, cabut gelar kehormatan itu. Secara terulang lagi, Bung Karno pada era 50-an lalu pernah menerima sepasang suami istri di negara. Mereka adalah Raja Idris dan Ratu Markona. Mereka mengklaim diri sebagai raja dan ratu dari suku anak dalam di Jambi. Mereka mendeklarasikan bisa membantu pembebasan Irian Barat. Semua mengagumi kedua orang tersebut. Tepuk tangan dan senyum sumringah para pejabat di negeri ini terhambur lepas, berbunga-bunga. Hebat. Kedok penipuan pun bersingkap beberapa hari kemudian. Raja Idris ternyata adalah pengayuh becak, sementara Ratu Markona adalah pelacur kelas bawah. Para pejabat terkibuli secara sistematis, yang sekaligus berarti 2 orang yang telah melecehkan daya nalar pejabat kita ketika itu. Kita pernah juga dikagetkan oleh Menteri Agama Said Akil Husin Al-Munawar. Ia mengklaim bahwa ada harta karun besar yang bisa dipakai untuk melunasi seluruh utang negara. Harta tersebut berupa emas batangan, sisa peninggalan kerajaan Pajajaran, tersimpan di bawah prasasti batu tulis Bogor. Heboh luar biasa, rasa kagum mencuat seketika, harapan dan optimisme pun kian berkecambah. Sebentar lagi Indonesia bebas dari hutang. Menko Kesra ketika itu Yusuf Kala meminta Said Akil datang menemuinya. Kementerian Agama memang di bawah koordinasi Kementerian Kesra. Tahu tidak berapa utang luar negeri Indonesia? Begitu pertanyaan Yusuf Kala ke Menteri Agama tak bisa menjawab. Yusuf Kala lalu memberi hitungan dengan enteng. Jumlah utang luar negeri kita saat itu awal tahun 2000 kurang lebih 1.500 triliun. Harga emas setiap gram kala itu adalah 250.000 per gram. Maka untuk melunasi utang pemerintah, kita butuh sekitar 6.000 ton emas batangan. Bila emas batangan tersebut kita angkut dengan truk yang berkapasitas 4 ton dengan asumsi panjang truk adalah 5 meter, maka kita butuh jajaran truk sepanjang 5 km. Itu artinya truk-truk tersebut berbaris mulai dari Kebayoran Baru hingga Bundaran Hotel Indonesia. Kira-kira ada tidak emas batangan sebanyak itu di batu tulis? Tanya Yusuf Kala. Menteri Agama terdiam lesu. Sekali lagi, akal sehat pejabat dipreteli, logika berpikir para pejabat dianiaya. Sayangnya, semua itu berdampak kepada masyarakat. Setidaknya masyarakat mempercayai kebohongan yang sistematis seperti itu.
Tahun 2007, sidang kabinet dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tiba-tiba saja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yuskiantoro melapor dengan semangat berapi-api. Bapak Presiden, sebentar lagi Indonesia akan memiliki 3 kilang minyak baru. 2 di antaranya di Kampung Pak Wakil Presiden Yusuf Kala, yakni di Pulau Selayar dan Parepare. Tak membutuhkan waktu terlampau lama, Wakil Presiden Yusuf Kala langsung angkat bicara. Sebaiknya para menteri bila memberi laporan ke sidang kabinet memeriksa betul akurasi data yang hendak disajikan. Mohon menggunakan logika yang benar. Ada 2 persyaratan untuk membangun kilang minyak. Pertama, harus dekat dengan sumber daya minyak. Kedua, dekat dengan pasar penjualan. Kedua hal itu tidak ditemukan di Parepare dan Selayar. Parepare itu kampung Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin. Hanya tempat bertransaksi ikan terbang, kata Yusuf Kala dengan kesal. Dengan nada kecewa, Yusuf Kala menguraikan lebih lanjut, tidak mungkin pengusaha dari Kuwait yang Menteri ISDM sebutkan itu sebagai investor akan membangun kilang minyak di 3 tempat di Indonesia. Dari mana uangnya? Utang cicilan mobil Toyota di kantor saja di Makassar saja belum dilunasi. Jelas sudah, bagaimana dengan entengnya para pejabat kita bisa digibuli dan dibuai dengan rayuan gombal tanpa logika. Jelas sudah, para pejabat kita bisa dengan enteng membiarkan dirinya dipasung dengan ketidakwarasan. Gagal paham jika percaya kembali ke soal keluarga Akiditio yang mendeklarasikan diri akan mendonasikan 2 triliun rupiah kekayaan mereka. Ini sebuah gagal paham bila hendak mempercayai sebelum benar-benar uang itu ada. Akiditio bukanlah seseorang yang memiliki jejak jelas di bidang usaha. Dari mana uang sebanyak itu? Lembaga-lembaga perpajakan pernah mengetahui dan memungut pajak dari Akidi sedemikian banyak? Rentetan pertanyaan logis yang harus dipakai sebelum mempercayainya. Yang mungkin terjadi, ahli waris almarhum Akiditio menemukan catatan-catatan tercecer almarhum yang memiliki kesamaran tentang harta almarhum. Lalu para ahli warisnya membangun mimpi-mimpi indah disertai dengan halusinasi mengenai catatan-catatan tersebut. Untuk mewujudkan halusinasi itu, ada baiknya meminjam tangan negara melalui para pejabat dengan 1000 janji.